Selamat datang kembali. Kali ini kita mau coba gali lebih dalam nih soal pemikiran dari buku Think Again, karya Adam Grant. Fokusnya itu ke seni dan ya sains juga sih, tentang gimana kita memikirkan ulang keyakinan kita. Misinya cukup jelas, kita coba pahami kenapa dan gimana caranya kita perlu meninjau lagi apa yang selama ini kita anggap udah pasti benar. Kita kan sering ya dengar cerita-cerita inspiratif, tapi kadang justru cerita kegagalan yang lebih ngena gitu. Ingat nggak tragedi petugas pemadam kebakaran Man Gulch? Itu contoh nyata gimana kegagalan mereka mikirin ulang strategi di saat genting akibatnya fatal. Ini pelajaran penting banget soal fleksibilitas mental. Bahkan buat hal-hal yang kita anggap ya sepele kayak status Pluto atau rupa dinosaurus yang ternyata berbulu. Oke, mari kita bedah lebih dalam ya. Adam Grant ini ngenalin beberapa topi berpikir yang sering kita pakai, kadang tanpa sadar. Ada gaya pengkhotbah, ini pas kita yakin banget sampai pendapat kita. Terus berusaha meyakinkan orang lain. Terus ada penuntut, yang fokusnya nyerang argumen lawan. Ada juga politisi, yang penting cari persetujuan. Nah, yang paling menarik nih menurut saya, gaya ilmuwan. Tujuannya itu murni cari kebenaran, bukan sekedar menang debat. Anda sendiri paling sering pakai yang mana nih kira-kira? Nah, mode ilmuwan ini krusial banget. Ini bukan cuma soal kita terbuka sama ide baru ya, tapi lebih ke aktif mencari celah, mencari alasan kenapa argumen kita sendiri itu mungkin salah. Kuncinya ada di kerendahan hati intelektual gitu. Tanpa ini, wah gampang banget kita kejebak di siklus terlalu percaya diri. Jadi kita merasa hebat, terus jadi yakin buta. Ujung-ujungnya cuma nyari bukti yang mendukung keyakinan kita aja. Itu kan yang namanya bias konfirmasi. Akhirnya jadi arogan, nggak peduli fakta, yang penting dapat validasi diri. Ada studi menarik loh soal ini. Wirausahawan yang dilatih mikir kayak ilmuwan, ini ternyata jauh lebih sering adaptasi dan pendapatan bisnisnya naik pesat dibanding yang nggak. Tapi kan ngakuin kita salah, apalagi soal keyakinan yang udah mendasar banget, itu sulitnya luar biasa ya. Kayak ada diktator kecil gitu ya di kepala kita. Grant nyebutnya ego totaliter, yang tugasnya nyensor semua info yang kayaknya ngancam citra diri kita. Gimana ngelawannya tuh? Justru disitulah seninya berpikir ulang. Daniel Kahneman, psikolog pemenang Nobel, itu pernah bilang, menyadari diri sendiri salah, itu satu-satunya cara kita bisa yakin kalau kita udah belajar sesuatu yang baru. Ada semacam kegembiraan gitu pas kita nemuin kekeliruan kita sendiri. Ini mengubah cara pandang kita soal kesalahan. Bukan lagi sesuatu yang, aduh memalukan, tapi jadi peluang emas buat tumbuh. Oke, karena ego ini kuat banget, berarti kita perlu strategi aktif ya buat ngelawannya. Gimana caranya biar lebih gampang nerima kalau, oke, mungkin saya salah nih. Ada dua jenis pelepasan atau detachment yang menurut Grant sangat membantu. Pertama, pisahkan diri Anda sekarang dari diri Anda yang dulu. Kayak kata Ray Dalio, investor sukses itu, dia bilang, kalau Anda nggak lihat diri Anda setahun lalu dan mikir, wow, bodoh banget ya saya dulu, mungkin Anda belum banyak belajar. Ini soal nerima kalau diri kita itu berevolusi. Kedua, dan ini mungkin lebih susah tapi penting banget, pisahkan opini Anda dari identitas Anda. Jadi, jangan sampai jati diri kita terikat pada keyakinan spesifik, kayak saya pendukung si X. Tapi lebih baik ke nilai-nilai, misalnya, saya orang yang menjunjung integritas atau rasa ingin tahu. Ini ngasih kita keluasan buat ubah pandangan kalau ada bukti baru tanpa ngerasa kehilangan diri sendiri gitu. Oke. Jadi, kita perlu melepaskan diri dari masa lalu dan opini yang kaku. Tapi gimana caranya biar tetap yakin sama kemampuan diri sendiri? Biar nggak jadi ragu terus gitu. Gunanya konsep kerendahan hati yang penuh percaya diri atau confident humility. Artinya Anda bisa sangat yakin sama kemampuan Anda buat mencapai tujuan. Tapi di saat yang sama, Anda rendah hati buat terus bertanya, apakah cara atau pengetahuan saya sekarang ini udah yang paling pas? Ini beda banget sama arogansi yang yakin buta sama caranya sendiri, atau sebaliknya, keraguan yang malah bikin nggak bisa ngapa-ngapain. Malah sedikit rasa imposter syndrome, tahu kan, yang rasa kayak penipu itu, ternyata bisa ada positifnya juga loh. Perasaan itu justru bisa memacu kita belajar lebih giat, cari masukan. Kayak dalam studi perawat penanggung jawab itu, mereka yang punya sedikit keraguan diri malah lebih efektif kerjanya. Wow, ini menarik ya. Karena seringnya kan kita justru ngerasa paling yakin pas pengetahuan kita sebenarnya terbatas, ya kan? Tepat sekali. Dan itu membawa kita ke jebakan lain yang perlu kita waspadai banget.
efek Dunning-Kruger. Itu loh kecenderungan orang yang kurang kompeten untuk melebih-lebihkan kemampuannya. Semakin sedikit tahu, rasanya semakin udah tahu segalanya. Makanya kerendahan hati tadi jadi penting banget buat terus diterapkan. Coba deh ingat beberapa fakta keliru yang sering kita yakini benar. Misalnya, Amerika Serikat itu ternyata nggak punya bahasa resmi nasional loh. Terus, penyihir di Salem itu digantung bukan dibakar. Dan Walt Disney, dia nggak gambar Mickey Mouse sendiri. Itu karya animator namanya Up Iwerks. Ini semua pengingat kecil aja sih buat kita terus mempertanyakan apa yang kita anggap udah tahu. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, apa ya intisari dari semua ini buat Anda yang dengerin? Kayaknya ada kekuatan besar ya dalam kesediaan kita buat secara aktif mikirin ulang pandangan kita. Merangkul kerendahan hati, berani bilang, saya nggak tahu, atau oke, saya mungkin salah. Dan melepaskan identitas kita dari opini yang kaku. Berpikir kayak ilmuwan, dengan rasa ingin tahu dan siap diuji, itu ternyata bukan cuma buat mereka yang kerja di lab. Ini pola pikir yang bisa bantu kita semua buat terus belajar dan ya beradaptasi. Betul. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan ya buat Anda bawa pulang. Terinspirasi dari kutipan Ray Dalio tadi. Keyakinan kuat mana nih yang udah lama Anda pegang, yang mungkin udah saatnya ditinjau ulang hari ini? Mungkin berdasarkan info baru atau sudut pandang beda yang baru Anda temui? Siapa tahu, ini saat yang pas buat menjadwalkan semacam pemeriksaan keyakinan pribadi secara berkala gitu.